Gelap yang sempat melumpuhkan Banda Aceh kini berakhir. Sistem kelistrikan berhasil dipulihkan setelah bencana memutus jaringan utama. Pemerintah bergerak cepat memastikan layanan publik kembali berjalan. Aktivitas warga pun perlahan normal seiring listrik kembali menyala. Di ruang pemantauan, suasana haru pecah saat indikator listrik menunjukkan kondisi stabil. Rasa syukur mengalir spontan disambut semangat seluruh petugas yang berjaga. Momen ini menjadi penanda kerja panjang yang membuahkan hasil. Alhamdulillah, seperti kita lihat sekarang, listrik di Aceh sudah menyala kembali normal. Hampir seluruh wilayah sudah normal kembali. Terima kasih buat pekerja-pekerja PLN yang telah mengaktifkan kembali tower-tower yang roboh, trafo-trafo yang hancur. Seperti kita lihat sekarang sudah normal kembali dan masyarakat sudah beraktivitas seperti biasa. Pelaku-pelaku usaha sudah jualan seperti biasa. Harapan kita Aceh cepat pulih seperti biasa. Gerak cepat pemulihan sejalan arahan Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri ESDM. Fokus utama diarahkan pada layanan publik serta kebutuhan dasar masyarakat. PLN memprioritaskan pemulihan agar roda kehidupan segera berjalan. Berusaha menyelesaikan agar tower semuanya berdiri kembali dengan tower emergency dan juga kabel transmisi tersambung kembali. Teman-teman di sini sudah lebih dari seminggu berada di lokasi untuk agar penyambungan antara backbone Sumatera dan sistem kelistrikan Aceh bisa berjalan dengan baik. Tantangannya luar biasa, alam yang tidak ramah. Ada daerah yang memang masih terendam dengan lumpur dan air yang sangat tinggi dada. Ada juga di mana yang masih sulit dijangkau, tetapi tim PLN tidak pernah menyerah. Karena apa? Kita melihat semangat api perjuangan dari saudara-saudara kita, rakyat Aceh yang menghadapi bencana, juga tidak pernah padam. Untuk itu kami terinspirasi. Hari ini adalah hari penentuan, tower emergency sudah berdiri. Juga saat ini kami melakukan namanya stringing, penyambungan kabel, pemasangan kabel transmisi. Kita ada di sini memberikan dukungan moral dan juga bagaimana kita memberikan doa semuanya agar semuanya bisa berjalan dengan lancar. Meski aliran listrik kembali menyala, kerja lapangan terus berlanjut. Petugas siaga penuh untuk memantau stabilitas pasokan, terutama area terdampak banjir serta longsor. Penguatan sistem dilakukan agar lebih tangguh menghadapi gangguan berikutnya. Pemulihan kelistrikan menjadi fondasi penting kebangkitan aktivitas warga, rumah tangga, fasilitas umum, serta layanan sosial kembali beroperasi. Pemerintah memastikan kehadiran negara terasa nyata saat masyarakat menghadapi masa sulit. Halo pemirsa, senang sekali kami kembali hadir menemani Anda di Jendela Istana. Program yang membawa Anda menyimak lebih dekat mulai dari kegiatan hingga kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Bersama saya Didi Oktavia, inilah Jendela Istana selengkapnya. Pemirsa, pemulihan pasca bencana di Aceh dan wilayah Sumatera terus bergerak maju. Akses jalan, jembatan, energi, serta hunian warga dipercepat agar aktivitas masyarakat kembali berjalan. Pemerintah mengerahkan seluruh sumber daya lintas sektor, sementara fokus diarahkan pada keselamatan, mobilitas, dan kepastian hidup warga terdampak. Konektivitas menjadi kunci awal pemulihan. 3 jembatan Bailey pada ruas Biren Lok Semawe memasuki tahap akhir pengerjaan. Jembatan Tepin Redep hampir rampung dan segera diuji lintasan. Jalur alternatif ini sangat penting untuk menghubungkan arus logistik serta mobilitas warga.
Percepatan jembatan berdampak langsung pada proses pemulihan fisik, distribusi bantuan material, serta peralatan berat dapat bergerak lebih cepat. Pemerintah menilai tersambungnya jalur ini akan mempercepat normalisasi kehidupan masyarakat terdampak banjir dan longsor. Selain jalur alternatif, jalur utama juga dikejar. Jembatan Kutablang tercatat telah mencapai 60% pengerjaan. Jembatan Jempa menyusul dengan progres 80%. Kementerian Pekerjaan Umum, TNI, serta BUMN Konstruksi bekerja bersamaan agar konektivitas pulih secepat mungkin. Pemulihan akses tidak berhenti pada jalan dan jembatan. Jalur KKA yang menghubungkan Aceh Utara, Bener Meriah, serta Takengon kembali terbuka. Akses ini membuka isolasi wilayah dan mempercepat pergerakan bantuan serta alat berat. Seiring terbukanya akses, pemerintah masuk fase pemulihan awal. Hunian menjadi prioritas utama. Di Sibolga, pembangunan hunian langsung diarahkan menjadi hunian tetap tanpa melalui tahap hunian sementara. Langkah ini memberikan kepastian tempat tinggal lebih cepat bagi warga terdampak. Wilayah lain menyiapkan hunian sementara secara bertahap. Pemerintah daerah mengusulkan lahan, sementara BNPB memastikan lokasi aman risiko bencana lanjutan. Proses verifikasi dilakukan ketat agar hunian layak dan berkelanjutan. Pendataan detil karakteristik pengungsi ini tujuannya untuk lebih memahami kebutuhan-kebutuhan khusus. Sambil menunggu pembangunan rampung, bantuan dana tunggu hunian disalurkan. Setiap keluarga menerima Rp600.000 per bulan. Penyaluran bergantung pada validasi data pemerintah daerah agar tepat sasaran. Pemulihan juga menyentuh sektor energi, distribusi BBM serta LPG dilakukan melalui darat, laut, dan udara. Wilayah terisolasi dijangkau pesawat helikopter serta kapal suplai. Armada tangki tambahan dikerahkan seiring akses darat mulai terbuka. Untuk memastikan energi tadi tersalurkan, kami mengoptimalkan berbagai moda, baik itu laut dan udara, namun secara terukur dengan mengutamakan keselamatan, seperti wilayah yang sebelumnya terisolir di Bener Meriah dan Aceh Tengah. Kami menjalankan distribusi BBM via udara menggunakan jenis pesawat air tractor sejak tanggal 13 Desember 2025. Total alih supply melalui jalur laut ini mencapai 25 unit skid tank dengan kapasitas totalnya sekitar kurang lebih 375 ton LPG. Stabilisasi harga menjadi perhatian utama. Pertamina menggelar operasi pasar LPG 3 kg di banyak titik. Puluhan ribu tabung disalurkan untuk menekan lonjakan harga dan mencegah kepanikan warga. Di sisi lain, pemerintah juga mengantisipasi bencana susulan. Operasi modifikasi cuaca dijalankan bersama TNI Angkatan Udara serta BMKG. Sejumlah pesawat disiapsiagakan untuk menekan hujan ekstrim agar pemulihan fisik tidak terganggu. OMC, modifikasi cuaca, ini masih terus kita lakukan. Sekali lagi, operasi modifikasi cuaca ini sangat penting karena di beberapa tempat terjadi banjir susulan akibat intensitas hujan yang mulai naik di 2 hingga 3 hari ke belakang. Jadi ini berupaya mengcover seluruh lokasi supaya benar-benar operasi tanggap darurat dan pemulihan sektor fisik dan pembukaan akses jalan ini benar-benar bisa optimal. Seperti kita tahu di Kota Padang beberapa hari yang lalu kembali terjadi banjir. Dan ini yang kita antisipasi supaya upaya pemulihan yang sudah dilakukan terkait dengan pembukaan akses, kemudian pemulihan sektor energi, kelistrikan, dan komunikasi ini tidak kembali terganggu oleh bencana susulan yang diakibatkan oleh intensitas curah hujan yang tinggi. Akurasi bantuan menjadi fondasi kebijakan. BNPB memetakan karakteristik pengungsi secara detail, data usia, kebutuhan khusus, serta kelompok rentan digunakan untuk menyesuaikan layanan logistik kesehatan dan hunian. Stok logistik nasional tetap terjaga. Ribuan ton bantuan telah disalurkan dengan cadangan disiapkan untuk kebutuhan lanjutan. Pemerintah memastikan tidak ada warga terlewat selama masa pemulihan berjalan. Keseluruhan langkah ini menunjukkan satu arah. Pemulihan tidak berjalan parsial, melainkan menyeluruh. Infrastruktur, energi, hunian, serta perlindungan warga digerakkan bersamaan.
Di tengah luka bencana, negara memilih hadir lebih dekat, akses dibuka, bantuan digerakkan, dan harapan dipulihkan. Prosesnya tidak instan, namun langkahnya nyata dan terus berlanjut.